tanda akhir zaman. Aku mau tanya dari Happy, apa akhir zaman? Apa? Malah bingung. Oke. Dalam Alkitab akhir zaman itu artinya zaman masa, berarti masa penutup dari sejarah, dari sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali dan penggenapan rencana keselamatan alam. Nah, di akhir zaman ini cara makna umumnya di zaman akhir zaman bukan hanya tentang kehancuran dunia, tetapi tentang penggenapan janji Tuhan. Nah, di Matius pasal 25 ayat 31 sampai 32 Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 di situ menghakimi dunia. Nah, menghakimi dunia, ya kan? Yang kedua menyelamatkan umatnya dan mendirikan langit dan bumi yang baru. Nah, yang kedua tanda-tanda akhir zaman dalam Tuhan Yesus menyinggung dalam tanda-tanda, kalian bisa baca sendiri di Matius pasal 24, Markus 13 dan Lukas 21. Nah, di sini contoh ya, gempa bumi, kelaparan, bencana alam itu sudah ada tanda-tanda. Nah, banyak nabi palsu, ajaran sesat, kasih manusia menjadi dingin, dan Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia. Yang ketiga, tujuan Allah dalam akhir zaman yaitu Tuhan ingin tetap berdaulat atas sejarah dunia. Kehadiran Tuhan akan dinyatakan dan rencana keselamatan Tuhan tuntas bagi kehidupan manusia. Yang terakhir, sikap orang percaya. Nah, kita diingatkan kita harus tetap setia, beriman kepada Tuhan dan hidup kudus dan melayani sesama. Dan yang terakhir, tetap setia dan beriman dan berjaga-jaga dan siap. Jadi, akhir zaman bukan sekedar masa ketakutan, tetapi pengharapan bagi orang-orang yang percaya. Karena Tuhan Yesus Kristus datang sebagai Raja dan Penebus. Amin. Itu poin yang pertama. Nanti tolong Epi dan teman-teman yang lain catat ya. Yang kedua, poin yang kedua yaitu tentang ibadah yang diberkati. Nah, apa ibadah yang diberkati? Bentar ya. Nah, ibadah yang diberkati yaitu dengan hati yang tulus, taat, sesuai dengan kehendaknya. Nah, ibadah yang berasal dari hati yang tulus bagaimana sih? Ada di Yohanes 4 ayat 24. Nah, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ada di ayat Yohanes 4 ayat 24. Di situ maksudnya ibadah yang diberkati bukan soal tempat, bentuk, dan kehidupan atau musiknya, tetapi soal hati yang tulus dan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, ibadah yang dilandasi ketaatan. Nah, Tuhan tidak berkenan pada ibadah yang megah, yang mewah, tapi disertai ketidaktaatan. Dia lebih menghargai ketaatan daripada persembahan yang